Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Indah Rahmawati, spesialis paru dari FK Unsud Purwokerto. Hari ini kita akan belajar tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik paru. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Dengan Pak siapa ya Pak? Bapak Agus dok. Oke. Bapak Agus usianya berapa? Usianya 45 tahun. 45 tahun. Pekerjaannya apa Pak? Guru dok. Guru. Iya. Ada yang bisa saya bantu hari ini, mungkin ada keluhan? Iya dok. Ini dok, saya batuk-batuk terus dok. Tenggorokannya gatel banget gitu dok. Sudah sejak kapan batuknya? Sudah 3 hari ini dok. Bisa diceritakan awalnya bagaimana mulai batuk, atau mungkin ada kontak dengan pasien yang sedang batuk juga? Tidak ada dok. Awalnya saya itu sering banget begadang malam dok. Terus badan jadi kayak tidak enak gitu, tenggorokan jadi nggak nyaman, gatal-gatal gitu dok. Jadi kayak batuk, gitu, sering batuk dok. Makin hari batuknya itu makin berat dok. Jadi kayak ngakal gitu dok. Iya. Batuknya seperti apa? Berdahak atau kering? Awalnya kering dok, tapi lama-kelamaan ada dahaknya dok. Apakah dahaknya mudah dikeluarkan atau sulit? Sulit dok. Jadi iya, kalau pagi itu jadi kayak banyak dahaknya di tenggorokan gitu dok, tapi susah dikeluarkan dok. Kental ya berarti ya Iya, batuknya ya? kental dok. Oke. Warnanya apa Pak? Maaf. Kekuningan dok. Kuningan. Iya. Iya. Apakah disertai dengan keluhan yang lain, misalnya demam atau mungkin yang lain, nafsu makan menurun? Iya, awalnya pada saat awal batuk itu sempat demam dok. Terus nafsu makannya juga sempat berkurang dok, tapi masih normal, masih bisa makan dok. Iya. Terus batuknya itu biasanya berkurang kalau apa? Sedikit berkurang kalau minum air hangat dok. Oh, gitu. Iya. Dan biasanya batuknya akan bertambah kalau Pak Agus ngapain? Kalau saat makan gorengan dok itu jadi gitu. semakin tambah dok. Hobi makan gorengan ya Pak Agus? Iya betul dok. Jadi selama 3 hari ini sudah berusaha mengobati sendiri dengan obat-obat batuk misalnya? Belum dok, tapi sebelumnya baru minum paracetamol karena ada sempat demamnya itu dok. Oh, jadi demamnya hanya di awal-awal saja? Iya betul dok. Oke. Kemudian apakah ada penurunan berat badan? Ada dok, sedikit juga dok. Oke. Apakah ada riwayat penyakit alergi di keluarga? Enggak ada dok. Tidak ada. Penyakit asma misalnya di keluarga tidak ada. Oke. Apakah ada riwayat penyakit diabetes? Enggak ada dok. Oke. Barangkali Pak Agus punya kebiasaan merokok? Iya dok. Ada suka merokok juga dok saya dok. Oh iya. Sampai berapa banyak dalam waktu sehari? Kadang 6 batang dok itu dok. Sejak usia kapan? Berapa mulai merokok? Udah sejak usia 25 tahun dok. Oke, berarti sudah cukup lama ya merokoknya ya. Iya. Ya, oke. Ya Pak Agus, tidak ada keluhan yang lain ya selain yang tadi sudah disebutkan? Enggak ada dok. Tidak ada. Oke. Dari hasil tadi tanya jawab saya simpulkan keluhan yang menyebabkan Pak Agus datang ke poliklinik ini adalah batuk ya. Iya. Batuknya sudah sejak 3 hari yang lalu. Kemudian awalnya disertai dengan demam, tapi sekarang sudah nggak ada ya. Iya. Batuknya berdahak tapi sulit dikeluarkan, warnanya kekuningan, kemudian tidak ada sesak nafas, tidak ada riwayat alergi, tidak ada riwayat asma, tidak ada riwayat pengobatan tuberkulosis misalnya ya, nggak ada. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik agar saya bisa lebih memastikan apa penyebab sakitnya Pak Agus ini. Bersedia ya Pak Agus? Bersedia. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien. Sebelumnya saya sudah melakukan cuci tangan dengan cara WHO dan melakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien. Hasilnya dalam batas normal. Ya. Pak Agus bisa dibuka bajunya ya, biar saya lebih mudah melakukan pemeriksaan. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari head to toe. Yang pertama kita melihat keadaan umum pasien. Pada saat ini pasien dalam keadaan sakit ringan, kesadarannya penuh, kompos mentis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mata.
konjungtiva tidak anemis, mata tidak iterik. Selanjutnya pada hidung tidak ditemukan nafas ujung hidung, tidak ada sekret. Kemudian kita melakukan pemeriksaan mulut. Pak, bisa dibuka mulutnya? Bilang A. Ya. Ditemukan mukosa faring hiperemis, tidak ada sianosis, tidak ada sianosis pada bibir maupun pada mukosa mulut. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada telinga. Tidak ditemukan discharge pada telinga kanan maupun kiri. Ya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan leher. Yang pertama kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar, tidak ada ya. Kemudian kita lakukan palpasi pada submandibula, tidak ditemukan pembesaran kelenjar submandibula, tidak ditemukan pembesaran kelenjar poli maupun di supraclavicula. Kemudian kita lihat apakah ada deviasi trachea atau tidak. Letakkan tangan di samping trachea dari atas ke bawah. Nah, kita urutkan sampai ke bawah sampai ke fossa jugularis. Hasilnya simetris, tidak ada deviasi trachea ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dada. Baju pasien dibuka lebar. Yang pertama kita lakukan inspeksi. Pada pasien ini tidak ditemukan pembesaran dada, kemudian tidak ada tanda-tanda odem atau kemerahan, tidak ada pembesaran atau pelebaran vena pada dada kanan maupun kiri. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Sebelumnya kita gosok-gosok dulu kedua tangan kita agar suhunya sama. Kita lakukan palpasi atau penekanan. Ada yang nyeri tekan nggak Pak? Tidak, ya. Tidak ada nyeri tekan, tidak ada tanda-tanda krepitasi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan framitus. Letakkan tangan di dada pasien, ibu jari di linea mediana. Ya. Suruh pasien mengucapkan kalimat atau ucapan yang nadanya panjang. Ucapan, tirukan kata-kata saya Pak ya. 99. 99. Ya. Lagi. 99. Lagi. 99. Ya. Kita lihat dan rasakan apakah ada yang berbeda. Pada pasien ini sama antara kanan dan kiri pemutusnya. Kita ulangi persilahan ya Pak, ucapan 99. 99. Lagi. 99. Ya. 99. Ya. Hantaran suara kanan dan kiri sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian perkusi. Perkusi dilakukan dengan cara mengetuk antara dada kanan dengan dada kiri di sela interkostal. Sonor, 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 sonor. Ya. Perkusi kedua paru kanan dan kiri sonor. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ismus kronik atau melihat apex dari paru. Karena posisi saya di sebelah kanan, saya melakukan di paru yang kanan. Sebelumnya pasien disuruh untuk memalingkan muka ke sebelah kiri. Maaf ya Pak ya, ya pemeriksaannya lebih jelas. Ya. Yang pertama kita akan melakukan perkusi dari tepi ke tengah, lateral ke medial sampai ke fossa supraclavicularis. Kemudian kita lakukan juga perkusi dari medial ke lateral sampai fossa supraclavicularis. Ya. Redup, 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 sonor. Kita kasih tanda ya. Kemudian dari medial ke lateral, redup, redup, sonor. Nah, kita kasih tanda daerah apex atau ismus kronik ini normalnya sekitar 3-4 cm ya. Jadi pada pasien ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan batas paru hepat. Bapak muncul ya. Ya. Lakukan perkusi di linea midclav kanan. Karena hepat letaknya di kanan ya.
lakukan perkusi dari atas ke bawah. Kemudian nanti kalau ada suara yang berbeda kita kasih tanda. Sonor, 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 sonor. Nah, suaranya berbeda. Ini peka. Berarti ini tanda batas paru HEPA. Pak, tarik nafas, kemudian tahan sebentar ya. Kita lakukan perkusi di tempat yang tadi peka. Berubah jadi sonor. Sonor, sonor, peka. Nah, ya Pak, lepaskan. Nah, jadi antara tanda yang pertama tadi dengan tanda yang kedua namanya peranjakan paru HEPA. Normalnya sekitar 2-3 cm juga. Ya, pada pasien ini normal. Setelah kita lakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan perkusi, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi atau mendengarkan suara paru. Ya. Letakkan stetoskop di sela interkostal, kanan dan kiri bergantian. Ya. Tarik nafas Pak, hembuskan. Kemudian pindah ke sisi berikutnya. Tarik nafas, hembuskan. 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 Lakukan bergantian, kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri secara bersambungan, sehingga kita akan mendengarkan suara-suara nafas paru. Pada pasien ini tidak ditemukan suara nafas tambahan, suara nafas vesikuler normal. Ya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari bagian posterior. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan paru dari bagian belakang. Yang pertama inspeksi, kita lihat apakah bentuk dadanya normal, pada pasien ini normal, tidak ada benjolan atau luka pada punggung. Kemudian palpasi, kita lakukan dengan cara meletakkan tangan ibu jari di linea mid vertebralis. Suruh pasien untuk mengucapkan kata-kata yang kita ucapkan. 99 Pak. 99. Kita rasakan getarannya. 99. 99. Ya. Hantaran suara nafas paru kanan dan kiri sama atau simetris. Kemudian kita ulang, kita lakukan penjelangan, lakukan ucapan 99 Pak. 99. Ya. 99. Ya. 99. Ya, sama antara paru kanan dan kiri hantarannya. Kemudian kita lakukan perkusi. Ya, lakukan perkusi pada sela interkostal, bergantian kanan dan kiri. Sonor, 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 sonor. Karena ada skapula di kanan dan kiri, kita melakukannya di para vertebra. Sonor, 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 sonor. Di bawah skapula kita lakukan sonor, 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 sonor. Ya. Kemudian perkusi untuk melihat batas paru ginjal. Kita lakukan perkusi dari bawah skapula, kanan atau kiri salah satu saja. Pada pasien ini kita lakukan, ini skapulanya, kita lakukan perkusi, sonor, sonor, peka, redup, maaf ya, redup. Kita kasih tanda, kemudian pasien suruh tarik nafas. Pak, tarik nafas, tahan sebentar ya. Yang tadinya sonor, redup, kita perkusi jadi sonor lagi, peka ya. Jadi ya sudah Pak. Redup yang pertama itu adalah batas paru ginjal. Redup yang kedua adalah peranjakan paru ginjal antara redup pertama dan kedua, peranjakan paru ginjal. Ya, selanjutnya kita melakukan auskultasi sama dengan pemeriksaan dari anterior. Kita lakukan letakkan stetoskop di sela interkostal. Ya, tarik nafas Pak. Ya, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Lakukan persilangan ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas. Suara nafas vesikuler. Tidak ada suara nafas tambahan rongki atau wheezing. Ya.
pemeriksaan fisik sudah selesai. Pasien disuruh menggunakan pakaiannya kembali. Terima kasih Pak. Nanti kembali ke meja pemeriksaan ya Pak ya. Iya dok. Ya Pak Agus. Tadi sudah kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Secara umum hasilnya bagus. Hanya saya temukan tanda kemerahan pada tenggorokan Bapak yang menunjukkan ada infeksi saluran nafas bagian atas. Untuk selanjutnya yang perlu diketahui, yang pertama berhenti merokok Pak Agus, karena itu salah satu penyebab panjenengan kena infeksi saluran nafas atas. Ya. Kemudian yang kedua cukup minum, ya. Kemudian hindari banyak makan goreng-gorengan biar tidak bertambah batuknya. Ya, kemudian selama batuk pakai masker agar tidak menulari yang lain. Kemudian membuang ludah atau batuk dengan cara yang betul, tidak sembarangan. Kalau bisa menggunakan tisu atau tutup mulut pada saat batuk. Begitu kira-kira yang biasa saya anjurkan untuk Bapak ya. Insya Allah akan saya berikan resep, semoga cepat sembuh. Ya. Demikian tadi video pembelajaran pemeriksaan fisik paru dan analisis paru dari saya Dr. Indah Rahmawati, spesialis paru. Semangat belajar, semoga sukses. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.